Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 yang akan kita renungkan bersama untuk kita mau mengerti dalam apa yang menjadi kehendak Bapa. Bukan berarti bahwa kitalah yang menjadi berkuasa saat kita mengetahuinya, tetapi dalam kita mengetahui kita semakin belajar untuk berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya, jadi sesuai kehendaknya. Dan itulah yang diingatkan di dalam Wahyu pasal 13 ini, walaupun dinyatakan di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, tetapi juga ada peringatan bagi kita masing-masing bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak firman Bapa surgawi kita. Maka dengan itu yang Tuhan mau ingatkan, yang paling pertama, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang Bapa berikan. Bukan hanya sekedar diberi gampang begitu saja satu kali jadi, tapi diberikan di dalam pembayaran yang begitu luar biasa. Pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di atas kayu salib. Bukan karena terpaksa, tapi karena kasih Bapa begitu besar untuk dunia ini. Bukan untuk menyelamatkan dunia dan isinya, tetapi untuk orang-orang yang ada di dalam dunia saat ini, untuk menyelamatkan dalam terang firman-Nya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena dari perikop pasal 13, perikop yang pertama mengatakan binatang yang keluar dari dalam laut. Dan di sini pun dari kata binatang ini saja mengingatkan untuk kita semua. Ada perbandingan antara binatang ini dengan kata satu yang juga sama menuju kepada sebuah makhluk hidup. Tapi di situ adalah perbandingan tentang binatang dan kata hewan. Dari itu saja pun bisa jelas apa perbedaannya. Tetapi binatang digunakan untuk yang liar, untuk yang tidak bisa dipelihara, yang liar kemana-mana. Tetapi hewan adalah seperti anjing peliharaan atau kucing peliharaan. Dari contoh-contoh itu saja pun perbandingannya jelas. Dan apa yang hendak diingatkan untuk kita semua daripada ini? Mengingatkan kembali tentang seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1, dalam hari yang ke-6 ayat 24 berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Tetapi daripada itu yang diingatkan untuk kita semua tentang hewan yang jinak. Bukan binatang yang jinak. Binatang itu saja pun sekarang banyak digunakan sebagai kata-kata kasar, kata-kata ejekan. Tetapi disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Binatang yang liar, yang tidak jinak, yang melakukan sesuatu mengikuti keinginannya sendiri, dibandingkan dengan hewan yang mau jinak, yang mau taat. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Karena ada juga tertulis di dalam kitab Pengkhotbah bahwa manusia dia tidak ada bedanya dengan binatang, seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 3 di dalam ayat 18 mengatakan tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Yang mengingatkan untuk kita semua tentang dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan secara liar melawan terhadap pencipta kita. Padahal kita ditetapkan bukan sebagai binatang, karena binatang dan manusia, binatang liar dan manusia diciptakan dalam hari yang sama, hari ke-6 dalam pekerjaan penciptaan Allah Bapa surgawi. Tetapi disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua pada zaman sekarang ini, bahkan dari zaman dulu sampai detik ini, banyak manusia yang lebih memilih untuk menjadi binatang daripada hewan. Itu bukan secara fisik, secara sungguh-sungguh, tetapi dalam arti yang mau menjadi taat mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Dan itulah yang diingatkan bahwa manusia sekarang ini lebih memilih untuk cari jalan sendiri, lebih memilih untuk melawan Tuhan, lebih memilih bahwa mereka lebih baik mencari apa yang menjadi kesenangan mereka.
Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, binatang yang keluar dari dalam laut, yang bukan masuk ke dalam laut tetapi keluar dari dalam laut. Dan dari dalam laut ini pun mengingatkan untuk kita kembali dalam kitab Kejadian itu pun pasal 1, yang dimana pada awalnya hanya ada kegelapan dan hanya ada air saja. Dan sama pun seperti sekarang, laut jika di kedalaman sekali masih gelap, tidak ada terang di dalamnya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang kedagingan, tentang dosa pelanggaran yang keluar dari dalam kegelapan, bukan masuk ke dalam terang, tidak, tetapi dosa-dosa itu keluar dari kegelapan untuk menarik orang-orang lain masuk ke dalam kedalaman kegelapan itu, untuk sampai ke dalam ujung jalan lebar kebinasaan dalam penghukuman murka Allah. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, apakah kita mau untuk diseret oleh binatang ini? Karena itulah pesan yang harus ditegaskan dalam pasal 13 ini. Binatang adalah sebuah makhluk yang liar, tidak jinak, dia berpikir tidak seperti manusia seharusnya, mencari jalan sendiri dan hanya melakukan dosa dan kedagingan yang berkenan kepadanya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jangan sampai kita berpikir kita hidup di dalam terang, padahal kita sedang diseret masuk ke dalam kegelapan ini. Karena daripada laut itu pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang terjadi saat datang air bah. Dan itu pun bisa dinyatakan laut menutupi bumi, karena begitu tingginya sampai gunung-gunung juga tertutupi. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, murka Allah pada zaman dulu saja dinyatakan lewat air bah, dengan menguburkan kejahatan-kejahatan manusia dan seluruh bumi dan isinya di dalam laut itu, untuk menjadi peringatan bagi generasi angkatan yang akan datang, bahwa bukan lagi air bah yang akan menjadi penghukuman, tapi yang lebih menghancurkan, yang bukan menguburkan seperti air-air itu, tetapi menghancurkan, membinasakan, tidak ada sisa, api murka Allah. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, sama halnya seperti naga merah padam yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 di dalam ayat 3. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Tetapi di situ dikatakan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tetapi dalam pasal 13 ini, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan daripada yang pertama ini, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, menjadikan sebuah perbandingan juga tentang anak domba, yang dimana anak domba mempunyai 7 tanduk di atas kepalanya. Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan di situ perbandingannya adalah mahkota yang ada pada anak domba itu bukan ditambahkan kepadanya, tetapi memang sudah ditetapkan menjadi miliknya bahkan dari mula dunia diciptakan. Tetapi untuk binatang yang keluar dari dalam laut ini, mahkotanya bukan terbentuk daripada tanduk-tanduk 10 lebih banyak dari anak domba itu, tidak, tetapi pada tanduk-tanduk itu yang mengatakan bahwa mereka membanggakan diri saat mereka melawan Allah yang Maha Kuasa, pencipta bumi dan segala isinya. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, bahwa binatang ini tidak bersyukur, binatang ini tidak mau memikirkan tentang apa yang Allah kehendaki, karena hidupnya liar, karena hidupnya untuk diri sendiri. Binatang ini membanggakan cara hidupnya dengan berpikir bahwa mahkota itu adalah miliknya, padahal ditaruh di tanduk yang bisa kapan saja jatuh. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, sama halnya seperti yang terjadi bagi Nebukadnezar di dalam kitab Daniel, di mana dia membanggakan diri dengan apa yang dipunyainya, kerajaan Babel yang dia lihat itu miliknya,
Tetapi pada akhirnya di dalam Daniel pasal 4 di bawah perikop, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan, karena Nebukadnezar pun hanya manusia. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, walaupun pada saat itu Nebukadnezar adalah seorang raja yang dimana ia melihat segala kekayaan, kemegahan yang dia punya di kerajaan Babel dan dia membanggakannya, tetapi di situ pun adalah salah satu arti tentang binatang yang liar yang lepas dari apa yang Bapa kehendaki bagi mereka, karena mereka berpikir ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan lebih lagi. Dan itulah manusia, mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka punya. Itu dinyatakan di dalam firman bahwa manusia tidak akan pernah puas. Karena apa? Mereka sudah masuk di dalam dosa. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Memang itulah kenyataannya, itulah kebenarannya, bahwa kita sebagai manusia saat melihat dosa, saat melihat kedagingan, kita sukacita melakukannya. Tapi lama-kelamaan kita sendiri akan merasakan bahwa tidak ada guna dan membosankan, pada akhirnya tidak akan berguna, tidak akan mengisi suatu lubang dalam kehidupan kita. Yang bisa mengisi itu hanya Yesus Kristus. Dan bukan sekedar rutinitas kita menjadi Kristen, tapi saat kita benar-benar mengaku kita seorang yang berdosa, seorang binatang liar yang telah lepas dari kehendak Bapa surgawi. Tapi dalam kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kita diberikan kesempatan bukan untuk menjadi kambing liar yang kesana kemari, yang pada akhirnya akan dipisahkan, dipilih bukan untuk diselamatkan tapi dibinasakan, melainkan dengan kesempatan yang ada mengerjakan keselamatan untuk kita menjadi domba, menjadi hewan domba yang jinak, yang taat mengikuti gembala kita yang baik. Dan disitulah yang saya ingatkan untuk kita semua. Nah, tapi tentang tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Di situ mengingatkan untuk kita semua, tanduk itu sama seperti Wahyu pasal 12 ayat 3 sebelumnya yang dinyatakan tentang naga yang bertanduk 10 itu pun melawan tentang hukum-hukum Allah, 10 hukum Allah. Tetapi di sini 10 mahkota lagi pun mengingatkan untuk kita semua tentang kesombongan yang berada di atas semua itu, bahwa dengan kesombongan itu berpikir bahwa diri sendiri, berpikir pikirannya memusatkan kepada diri sendiri, maka binatang yang keluar dari dalam laut ini juga melambangkan bagi kehidupan manusia. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena binatang yang keluar dari dalam laut ini terbentuk seperti ini, telah ditetapkan untuk menjadi peringatan bagi kita, tetapi iblis pun menjadikannya ejekan bagi manusia yang mempunyai karakteristik ciri-ciri hidup sama seperti binatang yang keluar dari dalam laut ini. Binatang yang liar ini, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, di situ ya Tuhan mengingatkan untuk kita semua, tanduk-tanduk itu berada di atas kepala, dan di atas tanduk-tanduk itu pun terdapat 10 mahkota. Dan daripada hal ini Tuhan hendak mengingatkan untuk kita semua seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Dan itu yang pertama diingatkan bagi kita tentang tadi binatang liar. Dan selanjutnya keinginan mata, apa yang dilihat kita. Mata bukan di kaki, mata bukan di tangan, tetapi mata ada di atas kepala kita. Dan apa yang dilihat kita diproses oleh kepala kita untuk apa yang selanjutnya kita inginkan dalam apa yang kita lihat itu. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang mahkota yang berada di atas tanduk itu. Kesombongan yang diartikan daripada mahkota itu mengajarkan tentang pikiran manusia yang berpusat pada dirinya sendiri, yang melihat tentang apa yang diinginkannya, apa yang di atasnya, apa yang menjadi mimpinya, apa yang dikejar dalam hidupnya, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah yang jelas mengatakan tentang fajar hidup. Pengkhotbah pasal 11 di dalam ayat 10.
Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kemudahan dan fajar hidup, kita merasa dalam kemudahan kita bisa melakukan yang enak-enak, yang membuat senang, yang membuat damai, padahal yang datang dari dunia hanya menghancurkan saja. Dan itu pun yang diingatkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi, di dalam ayat 17 selanjutnya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bahkan di situ dalam ayat 16 sebelumnya, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Karena dari apa yang kita lihat, apalagi dengan pikiran berpusat dengan diri sendiri dalam kedagingan semakin bertambah, pasti ada keangkuhan hidup yang mengatasi semua itu. Karena dalam kita semakin berjalan, ingat yang Tuhan Yesus katakan bahwa seseorang tidak bisa menjadi hamba kepada dua Tuhan. Kalau demikian, dia akan mengasihi yang satu dan dia akan membenci yang satu. Maka jika kalau kita menjadi hamba Yesus Kristus, kita akan membenci kejahatan, kita akan membenci dosa dan segala sesuatu yang mirip dengan semua itu. Tetapi jikalau kita menjadi hamba iblis, dalam arti berbuat dosa, dalam arti berbuat apa yang tidak berkenan kepada Bapa di surga, maka kita akan membenci Yesus, kita akan membenci hadiratnya, kita akan membenci doa-doa, kita akan membenci firman-Nya, akan membenci cara hidup Kristen. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Dan pada saat itu, sekalipun kita masih disebut Kristen, tapi hati kita sudah berubah, hati kita sudah menyimpang daripada jalan yang Bapa tetapkan bagi kita. Apa artinya itu? Mengingatkan untuk kita semua bahwa dalam menyimpang dan mendua hati yang terjadi itu saat kita masih memegang bahwa diri kita adalah seorang Kristen, pada akhirnya lama-kelamaan kita akan semakin menyalahkan bukan diri sendiri, bukan mengaku bahwa diri berdosa, tetapi menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak buat seperti yang saya mau? Apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Padahal kita tidak terlebih dahulu bersyukur karena Dia yang dari mula dunia diciptakan telah merencanakan seluruh kehidupan kita. Karena itu pun dinyatakan di dalam ayat yang akan kita renungkan dalam pasal 13 Wahyu hari ini. Tetapi mengingatkan kita kembali dalam ayat 16 bahwa segala sesuatu itu, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita makin mencintai semua itu, maka kita semakin jauh dari Bapa. Jika kita semakin jauh dari Bapa, yang dimana saat kita sampai kepadanya hanya lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita saja, maka upah yang dijanjikannya kita tidak layak mendapatkannya. Jadi itu pun mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus firmankan, bahwa saat hari terakhir, Matius pasal 7 ayat 22, di bawah perikop hal pengajaran yang sesat, karena binatang ini pun, binatang yang keluar dari dalam laut, bahkan dari naga itu pun mengajarkan yang sesat, yang membuat tersesat itu mengapa menjadi binatang liar, karena tidak lagi ada keinginan untuk kembali kepada Tuhan kita yang sesungguhnya, malahan berpikir kita bisa merdeka, padahal itu hanya mempersalahgunakan apa yang Bapa berikan bagi kita, akal pikiran, akal budi pikiran kita. Karena dalam Matius pasal 7 itu di dalam ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat ke dalam banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berbuat kejahatan, kedagingan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membuat kita lenyap, yang membuat kita binasa saat kita tetap berada di dalamnya. Karena di situ di dalam ayat 17 1 Yohanes pasal 2 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sama seperti yang Tuhan Yesus telah firmankan juga di dalam Matius pasal 7 di dalam ayat 21 sebelumnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang melakukan kehendak Allah, bukan kehendak binatang liar, bukan kehendak iblis. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua.
Karena selanjutnya pun dari ayat 1 perkataan di situ mengatakan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat, bukan di tanduk, bukan di tempat yang lain dalam tubuhnya, tapi pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, bahwa saat berjalan menjadi binatang liar, pasti akan seperti kalau kita melihat binatang liar yang dia menjadi ganas atau dia lari ke sana ke sini, itu binatang liar. Dia bisanya begitu karena dia seekor binatang yang liar. Memang sudah begitu, memang itulah lingkungannya, memang itulah cara hidupnya seperti itu. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Kalau kita manusia saja lihat binatang liar begitu, apalagi Allah Bapa di surga yang melihat bukan binatang liar, karena setiap hewan, setiap makhluk hidup diperhatikannya. Itulah dia Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Tetapi apalagi kalau dia melihat masing-masing kita saat kita berbuat dosa, saat kita berbuat keinginan daging, saat kita berbuat keinginan mata, saat kita berbuat yang tidak berkenan kepadanya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Itu mengapa kita seharusnya menerima penghukuman, karena dalam setiap detik yang berlalu dalam dunia ini, Bapa Surgawi melihat dengan jelas, memperhatikan setiap hal yang kita lakukan, bahkan sampai yang kita pikirkan. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, bahwa oleh kasih-Nya Ia tidak langsung membinasakan semua manusia yang ada di dalam bumi. Yang seperti dipikirkan oleh manusia tidak dilakukannya, tetapi menurut kehendaknya dinyatakan yang lebih luar biasa, kesempatan untuk menerima upah, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi dalam Yesus Kristus saat kita melakukan kehendak Bapa, kita dilayakkan. Saat kita setia sampai akhirnya, itulah yang menjadi bagian yang tetap. Dan daripada perkataan ini, kepalanya tertulis nama-nama hujat, menjadi perbandingan dengan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 7, di mana di situ di dalam ayat 3 katanya tentang malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup itu, berkata kepada 4 malaikat yang berdiri kepada 4 penjuru bumi, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dahi berada di kepala, dan berbanding dengan itu binatang yang keluar dari dalam laut ini, 7 kepalanya tertulis nama-nama hujat, nama-nama yang tidak layak untuk seorang manusia. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena di dalam Wahyu pun mengingatkan untuk kita, di dalam Wahyu di dalam pasal 2, di mana di situ di dalam ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama yang menunjukkan identitas kita, tetapi tentang binatang ini, meterai yang ada, yang seharusnya di dalam Wahyu pasal 7, bagi anak-anak Allah itu adalah meterai Allah yang hidup. Tapi bagi binatang yang keluar dari dalam laut ini, yang melambangkan tentang dosa, pelanggaran, keinginan daging manusia, hanyalah nama-nama hujat. Bahkan itu bukan meterai, karena selanjutnya dikatakan dalam perikop selanjutnya itu adalah sebuah tanda. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Orang-orang yang mengikuti apa yang binatang yang keluar dari dalam laut ini ajarkan adalah mereka yang bersenang-senang, karena mereka melihat dari keinginan mata mereka, keinginan daging dan keangkuhan hidup mendorong mereka tetap melakukannya. Tetapi mereka tidak menyadari, dan malahan mereka mau malas tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan, mereka berjalan menuju penghancuran, mereka berjalan masuk ke dalam penghukuman, oleh karena mereka melakukan apa yang adalah pelanggaran di hadapan Allah Bapa di surga. Dan daripada hal ini, Tuhan hendak mengingatkan untuk kita tentang apa yang Tuhan Yesus juga telah firmankan, Matius pasal 7 di bawah perikop hal menghakimi. Dan di situ di dalam ayat 5 jelas, hai orang munafik, bahkan dari ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maka yang diingatkan untuk kita dari Wahyu pasal 13 ayat 1 tentang pada kepala binatang itu tertulis nama-nama hujat, mengajarkan bagi kita bahwa orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka akan melihat tentang orang lain dan menghakimi karena pikiran mereka berpusat pada diri mereka sendiri. Menghakimi itu pun bisa tidak secara langsung dari mulut, bisa dalam hati mereka dengan cara membanding-bandingkan. Oh, saya lebih hebat, oh saya lebih, berpusat pada diri sendiri. Padahal yang diingatkan bagi kita seperti yang tertulis, yang Paulus juga ingatkan bagi Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan memang banyak orang, bahkan orang-orang yang telah dipilih dalam terang kasih firman Tuhan, bahkan anak-anak Allah pun, bahkan orang-orang kudus di luar sana, mereka yang tidak mengikuti kehendak Tuhan lagi, mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan, adalah mereka yang tergoda dengan hal ini, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, melakukan untuk keinginan daging, melakukan untuk hormat manusia, menambahkan keangkuhan hidup, menambahkan supaya dilihat dirinya, bukan Yesus di dalam hidupnya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Dari ayat 1 ini saja sudah mengajarkan tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan, keinginan kita sendiri, mencintai diri sendiri. Dan itu yang tidak Bapa kehendaki, itulah yang dimaksudkan dalam masa sukar. Karena pada saat tiba masa itu, tidak akan ada yang mengerti, yang hidup dalam kegelapan itu tidak akan bisa mengerti apa arti dari mengasihi. Apa arti dari mengasihi menurut yang Yesus Kristus kehendaki, menurut yang Bapa surgawi tetapkan dari waktu hukum Tauratnya dinyatakan. Dan disitulah diingatkan untuk kita semua tentang ayat selanjutnya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan daripada apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 ini juga ada tertulis di dalam kitab Daniel, di mana di dalam Daniel pasal 7 berkata tentang binatang pun, tetapi binatang itu bukan satu saja, namun ada 4 di dalam Daniel pasal 7, keempat binatang. Daripada ayat 3 mengatakan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan dari sini Tuhan mengingatkan untuk kita singa yang begitu luar biasa, yang sering disebut raja hutan, tetapi di sini lebih daripada itu mempunyai sayap burung raja wali yang terbang dengan berani tanpa ragu, karena dia tahu sayapnya adalah kuat untuk melintasi gunung tinggi sekalipun. Tetapi di situ tertulis selanjutnya, aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, bukan dicabut tetapi tercabut. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Semakin berlalunya waktu, dunia semakin menawarkan keinginan daging yang semakin baru, padahal itu sudah lama ada, hanya diubah untuk menjadi sesuai keinginan kita, supaya kita semakin menjauh daripada Tuhan dan kita jatuh dari apa yang telah ditetapkan Bapa bagi kita. Tetapi di situ dikatakan selanjutnya di dalam ayat 4 itu, aku terus melihat sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua kembali kepada Wahyu pasal 13 ayat 1 tadi, tetapi bersama dengan ayat 4 ini pun adalah saat kita jatuh ke tanah baru kita sadar betapa berharganya tinggi di langit itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, tinggi di langit bukan berarti secara fisik, tinggi di langit bukan juga menurut pandangan manusia, menurut apa yang dunia lihat, oh itu ya, itulah yang tinggi, itulah yang terhormat, itulah yang terhebat, bukan. Tetapi tinggi di mata Tuhan, terhormat di mata Bapa sesuai kehendak
menjadi menurut apa yang telah ditetapkannya. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua, ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, seperti yang juga diingatkan bagi kita di dalam Ibrani pasal 12, diingatkan untuk kita semua tegak. Sebab itu di dalam ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Karena dari pincang itu adalah sayap Raja Wali itu tercabut daripada kita, supaya kita sadar bahwa kita hanya manusia, tapi dalam kehendak Allah Bapa surgawi kita ada di dalam dunianya untuk kita menyatakan tentang kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan di situ selanjutnya dikatakan, kepadanya diberikan hati manusia, kepada binatang ini, kepada seekor singa yang adalah binatang liar, tetapi kepadanya diberikan hati manusia. Begitupun dengan masing-masing kita, yang dimana dulunya hidup kita liar, walaupun tidak seperti yang dunia pandang liar, tetapi di mata Allah adalah liar. Itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Apa yang dipandang oleh manusia dan apa yang dipandang oleh Allah sangat berbeda. Itu telah dijelaskannya untuk Samuel dan juga menjadi peringatan bagi kita saat Daud hendak diurapi menjadi raja. 1 Samuel pasal 16 di dalam ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata dan menghakimi menurut kemampuan keterbatasan mereka, tetapi Tuhan melihat hati. Ia Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih, Allah yang tidak memilih-milih, tetapi melihat, memperhatikan segala sesuatu dan benar dalam segala yang diputuskannya terjadi. Dan disitulah ada diingatkan untuk kita semua. Dalam selanjutnya tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Dia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Dan disinilah diingatkan untuk kita semua tentang yang sebelumnya, di mana singa itu yang berani dengan sayap Raja Wali terbang ke sana kemari dalam kehidupan seumpama seperti binatang yang liar, tetapi di situ ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Tapi yang selanjutnya, binatang yang selanjutnya mengajarkan bagi kita tentang mendua hati, karena di situ yang beruang itu berdiri pada sisinya yang sebelah, mendua hati dari apa yang Bapa tetapkan bagi kita, anugerahnya yang luar biasa, tetapi kita menganggap enteng, menganggap itu hal biasa saja, padahal hanya 1 kali kesempatan yang Bapa berikan untuk kita berada di dalam dunia ini. Dan di situ selanjutnya dikatakan, demikianlah dikatakan kepadanya, kepada beruang itu, ayo makanlah daging banyak-banyak. Tawaran dari dunia, godaan daripada iblis untuk melakukan keinginan daging, menikmati apa yang disediakannya, untuk membuat mendua hati dari kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Apakah kita sudah mengoreksi diri sendiri? Apakah kita sudah benar-benar melihat diri sendiri sebelum kita melihat orang lain dan membandingkan bahwa saya tidak seburuk mereka, saya tidak sejahat mereka. Padahal di mata Allah kita pun masih berdosa selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Iblis masih punya kesempatan untuk kita berbuat apa yang tidak berkenan kepada Bapa surgawi. Iblis masih mempunyai kesempatan untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan itulah mengapa diingatkan untuk kita semua untuk berjaga-jaga. Karena dalam apa yang akan datang adalah masa sukar, kesusahan, hari pencobaan, terutama hari pengangkatan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, untuk menyelamatkan mereka yang telah dipilihnya, karena mereka layak mendapatkan upah yang telah dijanjikan. Tapi bagi yang lainnya yang tertinggal akan menerima murka penghukuman Allah Bapa yang layak diterima mereka. Dan itulah yang diingatkan pun dalam selanjutnya. Hewan yang ketiga, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Daripada 4 ini pun mengingatkan untuk kita semua tentang keempat arah mata angin yang telah diingatkan untuk kita semua. Tetapi di situ kenapa macan tutul yang sebelumnya
singa yang sebelumnya beruang. Memang ini binatang liar, tetapi kenapa macan tutul? Dan di situ yang diingatkan bagi kita tentang kulitnya yang ada corak yang berbeda dari hewan binatang lain. Tetapi disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua kembali tentang jubah keselamatan. Pakaian yang Bapa berikan bagi mereka yang dipilih untuk diselamatkan, putih, terang, bersih, tidak ada noda sedikit pun pada mereka yang layak untuk diselamatkan, karena mereka tetap mengerjakan keselamatan bukan sekedar rutinitas, tapi dengan sungguh-sungguh. Dalam mereka semakin belajar, bukan dengan keangkuhan tinggi hati diri sendiri, tapi dengan tetap belajar mengasihi satu dengan yang lain, mengikuti teladan Yesus Kristus setia sampai akhirnya. Tetapi macan tutul ini mengingatkan untuk kita semua noda yang ada saat kita masih meninggikan diri, saat kita masih mendua hati. Karena dari hati manusia, seperti yang dinyatakan dalam firman bahwa tidak ada manusia yang ada di dalam bumi ini yang tidak berdosa, maka hati manusia pun ada kejahatannya, tidak ada yang benar-benar suci. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang kejahatan yang ada itu, yang ditebus dalam darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka jangan lagi menodainya. Itulah yang diingatkan dari ayat 4, dari ayat 3 malahan sampai ayat 6 dalam Daniel pasal 7 ini. Kenapa diingatkan ketiga binatang ini? Karena juga dinyatakan dalam Wahyu pasal 13, tapi dalam urutan yang berbeda. Karena dalam urutan Daniel pasal 7 keempat binatang, tetapi ini satu binatang saja yang keluar dari dalam laut. Keempat binatang ini juga keluar dari dalam laut, tetapi tiga yang pertama ini keluar urutannya singa terlebih dahulu, beruang, lalu baru macan tutul. Tetapi dalam Wahyu pasal 13 ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua dari yang terakhir terlebih dahulu, dan itu pun mengajarkan tentang akhir zaman ini, yang dimana semakin banyak orang lebih memilih untuk menodai kesempatan yang telah Bapa berikan, yang tandanya dalam jubah keselamatan, yang mencari kedagingan, dan pada akhirnya mempunyai keberanian bukan maju di dalam Tuhan, malah mundur daripada jalan yang telah Tuhan tetapkan dan mencari keinginan sendiri. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, agar jangan sampai kita berjalan seperti kaki yang kakinya seperti kaki beruang itu. Dan disitu yang diingatkan untuk kita semua, artinya dalam terus-menerus mencari mangsa, terus-menerus mencari apa yang bisa memuaskan diri kita sendiri. Daripada mulut singa itu pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang telah dinyatakan di dalam firman-Nya, bahwa dari mulut itu seperti yang tertulis di dalam yang Tuhan Yesus firmankan bagi kita pun di dalam Matius pasal 11, di situ mengingatkan untuk kita semua Yesus dan Yohanes Sang Pembaptis. Tetapi di situ di dalam ayat 4 dan 4 sampai pada ayat 6 malahan mengatakan, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan ini menjadi contoh yang jelas tentang perbandingan antara keberanian maju dalam Tuhan dan keberanian mundur daripada Tuhan, dalam arti mendua hati dan tidak mau lagi melakukan kehendaknya, karena berpikir bisa sendiri, karena berpikir bahwa segala sesuatu bisa diatasi sendiri. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena apa yang Tuhan Yesus katakan adalah yang mustahil kalau manusia yang melakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena pada saat zaman itu, bahkan sampai sekarang pun, terkadang orang miskin terus-menerus mendapat kabar yang hanya menyedihkan hati mereka. Tetapi disitulah yang diingatkan untuk kita semua, bahwa keberanian untuk maju di dalam Tuhan, di dalam berkata-kata tentang kemuliaannya, tentang apa yang dinyatakannya luar biasa. Tetapi di situ pun mempunyai perbandingan, seperti tadi diingatkan bagi kita, bahwa keberanian mundur daripada Tuhan, mendua hati terhadapnya, di situ diingatkan bagi kita dalam Matius pasal 15. Di dalam ayat 7 sampai pada ayat 11 berkata di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat
istiadat Yahudi. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang, dari perkataan. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Seperti yang Yesaya telah katakan, itu pun firman Tuhan, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hati mereka jauh daripadaku. Dan disitulah yang diingatkan kembali tentang perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, mana yang lebih penting. Dan ini bukan hanya menuju kepada Yahudi, adat istiadat mereka saja, tetapi juga sudah menjadi turun-temurun dalam kehidupan Kristen saat ini. Apakah memang benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi kalau kita datang hanya sekedar setiap hari Minggu karena Kristen, ya masuk dalam gereja, baca Alkitab, dengar renungan dari pendeta, lalu sudah kasih persembahan pulang, lalu habis itu main-main, bisa santai hari Minggu, hari libur? Apakah itu yang berkenan kepadanya? Bahwa dalam hari yang dikuduskannya, hari peristirahatan, di mana berdiam dirilah yang dikehendakinya, untuk kita merenungkan kembali dan selalu tetap ada ucapan syukur atas segala kebaikannya. Dan di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, mana yang lebih penting, perintah Allah atau adat istiadat Yahudi? Apalagi yang diajarkan oleh manusia, yang ditambah-tambahkan padahal bukan perintah Allah. Itulah yang dapat diingatkan untuk kita semua, dari mulut singa keberanian dalam Tuhan untuk menyatakan kebenaran, tapi dari binatang yang keluar dari dalam mulut ini adalah keberanian untuk menyatakan hal yang sesat, ajaran manusia yang membuat mereka hilang, yang membuat mereka melihat tentang keindahan dunia ini dari sisi keinginan daging, dari sisi keinginan mata, dari sisi keangkuhan hidup. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Ada dalam selanjutnya, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan di situ dikatakan tentang naga yang sebelumnya terdapat dalam Wahyu pasal 12. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, kekuasaannya yang besar, yang dimana di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 mengatakan tentang naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan di dalam ayat 3 selanjutnya daripada pasal 13, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan daripada ini mengajarkan tentang apa yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa tentang hal itu tidak perlu kita kaget, karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi dalam itu yang dikehendaki dalam Tuhan bagi masing-masing kita adalah kita tetap berjaga-jaga, karena seperti yang diingatkan oleh Paulus pun 1 Korintus pasal 6 di dalam ayat 9 sampai 10, ia berkata, bahkan sampai ayat 11 mengingatkan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, dalam Roh Kudus, supaya kita tetap menjaga kekudusan itu, supaya kita tetap menjaga kebenaran yang ada dalam diri kita untuk tidak kita melepaskannya, agar pada akhirnya kita tetap layak di hadapan Bapa di surga. Tetapi apakah yang diartikan di dalam kepala-kepalanya seperti kena luka satu daripada kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Dan disitulah yang mengingatkan untuk kita semua,
bahwa di dalam ayat 3 ini pun yang hendak Tuhan mengingatkan bagi kita adalah tentang yang dunia tawarkan, yang seperti bahasa dunia saat ini trending yang tiba-tiba muncul, yang ada untuk mengambil perhatian manusia daripada Allah, daripada yang seharusnya mereka lakukan, tentang makin banyak hal baru yang ada dalam dunia ini, teknologi yang semakin canggih, banyak hal-hal yang menjadi hiburan muncul di depan kita, yang dimana kita bisa menjangkaunya kapan saja. Internet ada di mana-mana, kita bisa cari hiburan di sana sini, manusia buat. Juga semakin dunia tawarkan, semakin manusia membuang-buang waktu. Dan itulah yang binatang ini mau, inilah yang iblis mau, bahwa manusia, apalagi anak-anak Allah, mereka menyimpang daripada jalan yang Bapa telah tetapkan untuk mengerjakan keselamatan dengan membuang-buang waktu dalam hal yang hanya mengerjakan kebinasaan saja. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Contoh yang paling nyata, orang bisa datang ke gereja bawa HP, main di dalam, padahal sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya para jemaat, bisa juga pendeta atau majelis, mereka tidak hidup sesuai kehendak Bapa. Kita tidak tahu kehidupan manusia. Ini pun bukan berarti menjadi alasan untuk kita membandingkan bahwa oh iya, berarti kita lebih baik daripada mereka. Kita masuk dalam gereja, kita tidak pegang HP, kita tidak bikin apa-apa, kita diam tenang, mereka yang salah. Tidak. Tetapi itu menjadi contoh kembali bagi kita untuk jangan sampai menyimpang. Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bapa bukan memberikan tanggung jawab supaya kita menilai siapa yang lebih baik, siapa yang lebih kudus di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi Bapa surgawi memberikan tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itulah yang akan dikembalikannya bagi kita. Maka jika kita melihat saja, menilai orang lain juga, seperti yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita di dalam Matius pasal 7 tadi di dalam ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, tentang apa yang kita perbuat akan dikembalikan, diperbuat juga kepada kita sendiri. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang ayat 3 ini. Tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Memang benar apa yang terjadi bagi dunia, tiba-tiba saat diam, tenang, tiba-tiba ada satu muncul, membuat dunia langsung heboh, membuat dunia langsung wow, apa ini, hal yang baru, hal yang bisa menghibur lagi. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita selanjutnya, kena luka yang membahayakan hidupnya, yang dimana hidup binatang ini adalah untuk menyesatkan, adalah untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Bapa Surga, apa yang berbalik dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan di situ apa yang diartikan itu membahayakan hidupnya? Kebenaran diberikan tentang firman Tuhan, yang dimana dinyatakan untuk orang-orang kembali menyatakan fokusnya kepada Tuhan. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Dan luka ini mengingatkan juga untuk kita tentang apa yang terjadi saat apa yang trending itu, apa yang tiba-tiba membuat dunia heboh, kembali reda, kembali tenang. Karena seperti yang pengkhotbah mengatakan bahwa kita manusia hidup berulang-ulang saja, ada yang baru lalu nanti menjadi lama. Ini bukan hal yang baru, tetapi sudah dari zaman dulu untuk mengingatkan, menjadi peringatan bagi kita yang ada saat ini. Tapi terselebihnya daripada itu, yang hendak diingatkan kita tentang hati manusia, itu hati yang baru itu. Yeskiel pasal 36, di mana di dalam ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi bukan hati manusia, hati dalam keinginan daging kita, tetapi hati yang diberikan oleh Allah Bapa kita yang ada di surga. Dan itulah yang sudah diingatkan untuk kita semua. Dan selanjutnya dalam ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus
Dan daripada ini pun ada yang tertulis di dalam Daniel menjelaskan tentang hal-hal ini yang juga telah dinyatakan bagi Daniel, tetapi itu pun mengingatkan bagi kita bahwa inilah yang akan terjadi, penganiayaan, masa-masa sukar. Tetapi seperti yang telah difirmankan Tuhan, jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita, yang membuat kita tetap kuat dalam segala sesuatu yang terjadi. Bahkan daripada itu pun mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 8, di mana di dalam ayat 24 di situ mengatakan kekuatannya di dalam 24 sampai 26, kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Walaupun seorang ini yang dikatakan kekuatannya akan menjadi hebat, akan membuat banyak orang dibinasakan, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Oleh karena Allah lah yang menghukumnya, Allah lah yang berurusan dengannya. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua bahwa kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa bagi yang menjadikan diri musuh Allah tidak dibiarkan, tidak diabaikan seakan-akan bisa senang-senang bermain-main begitu saja. Tapi pasti penghukuman akan datang tepat pada waktunya bagi masing-masing mereka. Karena Allah yang maha adil tidak berkompromi dengan dosa, tidak membiarkan apa yang salah lewat begitu saja, tapi dihakimi dan mengatakan keadilan dan melakukannya bagi kemuliaan namanya. Dan disitu pun yang diingatkan bagi kita tentang ayat selanjutnya, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Yang dimana di dalam Wahyu pasal 6 sebelumnya daripada ayat 9, engkau layak menerima gulungan pasal 5, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tetapi di sini mereka diberikan kuasa atas binatang ini. Binatang ini diberikan kuasa, dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Daripada ayat 7 ini yang terjadi saat nanti masa sukar tiba, bahkan yang terjadi saat ini pun, karena daripada binatang yang keluar dari dalam laut, bahkan sebelumnya pun perempuan dan naga, bahkan dari sebelumnya lagi pun 2 saksi Allah, menjadi peringatan tentang apa yang akan terjadi dan juga yang terjadi saat ini. Tetapi terutama menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup, masih menjalani hari demi hari, berjaga-jagalah. Dan seperti yang Paulus ingatkan dalam tuntunan Roh Kudus, berdoalah dengan tidak putus-putusnya dalam tuntunan Roh bagi orang-orang kudus, agar mereka tetap berjalan walaupun mereka tidak bisa merasakan secara fisik, melihat secara fisik, mendengar secara fisik doa kita bagi mereka, tapi mereka tahu bahwa teman-teman sekerja pelayanan mereka tetap pun menopang mereka di dalam doa, dan disitulah yang menjadi kekuatan mereka. Daripada ayat 7 ini mengingatkan untuk kita semua tentang binatang yang keluar dari dalam laut, yang membenci Tuhan, dan barang siapa yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan disitulah yang diingatkan bagi kita ayat 8 selanjutnya, berbanding dengan ayat 7, penganiayaan bagi orang benar, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Daripada kitab kehidupan dari anak domba ini pun hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan untuk dinyatakan
bahwa tentang buku kehidupan kita ditulis koma demi koma, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tapi titik terakhirlah yang menentukan. Dan yang hendak diingatkan daripada apa yang dinyatakan ini, bahwa saat koma, tetapi saat kita melakukan pelanggaran, kebenaran yang sebelum koma itu tidak lagi diperhitungkan. Karena Allah kita maha adil, Allah kita tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, agar berjaga-jaga supaya buku kehidupan kita tetap layak di hadapannya. Karena nanti akan seumpama seperti di sekolah, saat kita mau lulus, dilihat daripada nilai kita, bukan hanya nilai satu kali ujian langsung selesai, tetapi nilai dari selama kita berada dalam pembelajaran itu. Begitupun kita bersama Yesus Kristus untuk tetap hidup dalam kebenarannya, setia sampai pada akhirnya. Dan di situ selanjutnya dalam ayat 9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu pun yang dinyatakan seperti yang tadi diingatkan bagi kita daripada Matius pasal 11, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tetapi di situ daripada ayat 15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan di sini hal yang berbeda dari ayat-ayat bahkan pasal-pasal sebelumnya, karena pasal-pasal sebelumnya, pasal 13, pasal 12, 11, 10, 9, 8 pun bahkan sampai 7 dan 6 tidak ada barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ini, karena yang sebelumnya berada di Wahyu pasal 2, pasal 3. Tetapi disitulah yang mengingatkan untuk kita semua, ini bukan hanya sekedar peringatan kata-kata manis, tetapi peringatan dalam ketegasan untuk menjadi peringatan yang tertanam dalam hidup masing-masing kita. Siapa yang bertelinga, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan agar kita tahu apa yang dikehendakinya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dan daripada itu, ditawan yang mengingatkan untuk kita adalah pengujian yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa, bukan dalam hebat langsung ada otot bisa melawan secara daging dan darah, tidak. Tetapi dalam kuasa iman dan kuasa percaya, menginjak kalajengking dan bahkan ular sekalipun, berjalan dalam dasar Yesus Kristus dengan percaya, tidak ada yang mustahil baginya. Karena di situ selanjutnya, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia bukan sebaiknya, ia akan juga bukan dikatakan ia akan, tetapi ia harus dibunuh dengan pedang. Karena itulah yang telah ditetapkan baginya, ada disiapkan untuk dibinasakan. Hanya ada untuk dibinasakan pada akhirnya, karena saat kesempatan telah diberikan untuk dibebaskan dari penghukuman, lebih memilih untuk mencari jalan sendiri dan tidak mau melakukan lagi apa yang Bapa kehendaki. Itulah mengapa kata terakhir daripada perikop di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam laut, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketabahan melalui semua ini, ketabahan melalui penganiayaan, ketabahan melalui pengancaman, ketabahan melalui segala sesuatu yang dunia perbuat, yang buruk sekalipun. Tetapi selanjutnya iman orang-orang kudus, iman yang bertahan untuk melalui segala pencobaan yang iblis lakukan, untuk melalui dengan kekuatan dalam Kristus, untuk melalui dengan tetap percaya bahwa ada upah yang lebih luar biasa yang disiapkan Yesus Kristus bagi masing-masing kita. Dan itu berkelanjutan pada perikop selanjutnya, binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, tetapi tidak seperti anak domba yang layak di hadapan Allah Bapa surgawi. Dan di situ selanjutnya berkata, ia berbicara seperti seekor naga, yang di dalam Wahyu pasal 12 sebelumnya naga itu dikalahkan. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua berjaga-jaga tentang apa yang firman juga sudah ingatkan, tentang orang-orang yang adalah serigala tetapi menjadi domba dengan memakai pakaian bulu domba. Dan disitulah yang hendak menjadi peringatan bagi kita,
ketabahan iman orang-orang kudus, dan hikmat untuk melihat mana yang daripada Tuhan dan mana yang tidak daripadanya. Memang kita tidak bisa langsung tahu secara detail, tapi kita bisa dari buahnya, dari yang mana hidup benar-benar seperti yang Kristus telah hidup, rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan hanya memuliakan Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, dan disitulah kita tahu bahwa ia adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan di situ selanjutnya mengatakan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jikalau dari naga ini adalah awal penyesatan dunia, dari binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah proses di mana tentang kedagingan yang semakin banyak, dosa dan pelanggaran yang semakin dunia tawarkan. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah para orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk semakin menyebarkan segala hal ini. Karena di sini sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan di situ diingatkan kembali tentang luka parahnya telah sembuh. Mereka membanggakan itu, bahwa karena sudah hampir mau selesai, tetapi kembali lagi lebih jaya daripada sebelumnya seperti tadi. Dan yang mengingatkan bagi kita, kekuatannya menjadi semakin hebat. Dan disitulah yang diingatkan tentang waktu ini, waktu yang ada saat ini, bukan untuk orang-orang jahat, bukan untuk orang-orang jahat. Mereka semakin berbuat kejahatan. Itu yang diingatkan, dalam arti bukan untuk orang-orang jahat, tetapi untuk mereka orang-orang jahat itu, bahkan untuk kita pun yang telah dibenarkan, untuk tetap setia mempertahankan apa yang telah ditetapkan bagi kita, dan juga untuk menjadi kesempatan bagi jiwa-jiwa yang Bapa telah perhatikan, yang Bapa melihat kehidupan masing-masing mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan. Jadi waktu saat ini bukan dipakai, bukan diberikan untuk kita bisa bersantai-santai, apalagi untuk semakin masuk dalam keinginan daging, tapi untuk Roh Kudus berkuasa, untuk kita mengikuti teladan Yesus Kristus, untuk kita menyenangkan hati Bapa surgawi, agar dalam upaya yang telah dijanjikan menjadi bagian kita. Karena dalam ayat selanjutnya, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka. Tetapi di situ ada dikatakan yang luka oleh pedang. Dan disitulah yang hendak diingatkan Tuhan Yesus bagi kita, dari binatang yang keluar dari dalam bumi. Sama halnya seperti perikop pertama tadi, binatang ini adalah binatang yang liar, bukan hewan yang jinak. Tetapi dia bukan keluar dari dalam laut, dia keluar dari dalam bumi. Jika dari tadi binatang yang keluar dari dalam laut itu yang mempunyai perbandingan dengan anak domba, yang juga Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dari pasal 12, naga itu melambangkan iblis itu, tetapi juga menjadi sebuah ejekan, menjadi sebuah perbandingan, bahkan persamaan yang hanya dibentuk untuk menjadi sebuah melambangkan sebuah lambang tentang pemberontakan manusia. Karena daripada naga itu melambangkan tentang Allah Bapa yang berbanding daripada apa yang naga ini lakukan. Allah Bapa menyatakan terangnya untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa ditemukan, bukan disesatkan seperti yang naga ini lakukan. Tetapi di situ selanjutnya binatang yang keluar dari dalam laut melambangkan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan tentang kerajaan Allah, yang juga mempunyai luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sampai membuatnya mati, tetapi bukan untuk menjadi yang kalah, namun untuk menggenapi rencana Bapa surgawi. Berbanding dengan apa yang terjadi bagi binatang yang keluar dari dalam laut ini, dia punya luka tapi langsung sembuh. Itu mengapa manusia heran kepadanya. Tapi Yesus Kristus di kayu salib, berbagai macam luka ada pada tubuhnya, tidak satu pun disembuhkannya, walaupun dia punya kuasa untuk itu. Tidak pun saat manusia di depannya memancing untuk mari turun kalau kamu memang anak Allah, bukannya kamu nanti malaikat bahwa kamu tidak. Tetapi dia
dia tetap rela setia bahkan sampai mati, sampai mengatakan sudah selesai. Dan dalam selanjutnya binatang yang keluar dari dalam bumi sama pun melanjutkan pekerjaan daripada binatang yang keluar dari dalam laut ini, karena di dalam ayat 12 tadi, dan seluruh binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dan daripada ini, binatang yang keluar dari dalam bumi melambangkan tentang Roh Kudus yang juga mengingatkan kita tentang Yesus Kristus. Tetapi itu bukan berarti Allah Bapa adalah naga, bukan berarti Tuhan Yesus adalah binatang yang keluar dari dalam laut, bukan berarti juga Roh Kudus adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Tetapi apa yang berbanding daripada itu adalah mereka-mereka ini dalam apa yang dunia buat, apa yang iblis tawarkan. Itu yang diingatkan untuk kita semua. Dari mengatakan iblis mengingatkan kepada kita kembali dari ayat 11 bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini mengajarkan untuk kita semua berbanding dengan apa yang terjadi saat Roh Kudus turun. Roh Kudus turun bukan dari dalam bumi, tetapi dengan lidah api ada bagi para murid-murid, ada di atas mereka. Tetapi di sini binatang ini keluar dari dalam bumi, maka dari dalam dunia ini, dari apa yang dunia tawarkan dengan iblis semakin membuat parah. Itulah yang menjadi diingatkan dari Wahyu pasal 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, supaya dia semakin menyesatkan banyak orang, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, yang dimana tadi telah diingatkan bagi kita Wahyu pasal 12 di dalam ayat 9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Maka perkataan yang seperti seekor naga ini bukanlah tentang guru bunyinya, tidak, tetapi tentang perkataan penipuan. Dan di situ pun yang Anda diingatkan untuk kita semua bahwa iblis dia sangat-sangat licik, dia menyamar, dia menipu, dia meniru untuk menyatakan semakin banyak orang disesatkan dalam pengajarannya. Itu mengapa Tuhan mengingatkan untuk kita semua berjaga-jaga. Tuhan mengajarkan kita bukan untuk menjadi licik, tapi menjadi cerdik sebagai orang-orang yang kudus mengikuti kehendak Bapa surgawi, cerdik dalam hikmat yang diajarkannya di dalam firman-Nya. Karena apa yang dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi ini sangat licik sekali, yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Tetapi di situ di dalam ayat 14 mengatakan tentang patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu adalah tentang apa yang Allah Bapa tetapkan untuk terjadi. Saat pedang penghakimannya ditujukan kepada binatang ini, kepada dosa, kepada kedagingan. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, apakah kita masih mau menjadikan diri musuh Allah, yang dimana pedang keadilannya teracung kepada kita, sedangkan kita sendiri saja pun tidak bisa menghakimi diri kita. Dalam arti kita pun masih terus berdosa, kita tidak layak untuk mengatakan kita dibebaskan dari segala kesalahan, karena kita masih terus melakukannya dan masih hidup di dalamnya. Hanya Bapa surgawi yang lain, karena ialah pencipta kita. Dan yang dikatakan selanjutnya dalam ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Hal ini mengingatkan kita kembali tentang apa yang tertulis daripada kitab Habakuk, di mana di situ Nabi Habakuk telah menyatakan dengan jelas tentang kebenarannya. Habakuk pasal 2 di dalam ayat 19 bahwa celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13 di dalam ayat 15 tadi adalah memberikan nyawa kepada patung binatang itu, tentang hal-hal yang salah, pengajaran yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Di dalam penyamaran ini Roh Kudus. Itulah yang diartikan daripada perikop-perikop ini, daripada ayat-ayat di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam laut, kedagingan, apa yang dipandang dari mata manusia, keangkuhan hidup, dilakukan dengan penyamaran
Yesus Kristus. Iya, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang mana? Apakah Tuhan Yesus anak tunggal Allah atau Tuhan Yesus yang dibuat manusia menurut keinginan mereka? Itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Lalu selanjutnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Dari dalam bumi ini tentang apa yang diperbuatnya adalah yang salah, tetapi yang dilakukan dengan penyamaran ini Roh Kudus. Ini dilakukan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Yang adalah Roh Bapa di surga, pencipta semesta alam, Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah yang menyatakan kehendaknya bukan dalam hal yang liar, tetapi dalam penguasaan diri, tenang, berdiam diri. Nah, disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, sangat berbanding sekali dengan apa yang tertulis di sini. Bahkan tentang membuat patung itu pun, nyawa ini nyawa sementara saja, nyawa bukan yang sebenarnya, tapi nyawa yang hanya semakin membawa ke dalam kebinasaan. Karena dalam selanjutnya berkata, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, sama halnya seperti yang terjadi pada saat zaman Daniel, di mana Nebukadnezar telah membangun sebuah patung, dan di mana saat bunyi bel semua orang harus menyembah ke arah patung itu, kalau tidak akan dimasukkan ke dalam perapian. Tetapi buktinya orang-orang yang tabah, orang-orang kudus yang tetap memegang iman mereka dan tidak melakukan yang melanggar perintah Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam perapian yang 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya, tapi selai rambut daripada mereka pun tidak terbakar. Dan itulah kuasa Allah melindungi dan menjaga orang-orang kudusnya yang tetap memegang iman mereka kepadanya. Dan disitu yang diingatkan selanjutnya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan di sini mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang tertulis tadi, pada tangan kanannya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, yang mempunyai perbandingan dengan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 tadi, di mana yang dimeteraikan hamba-hamba Allah adalah pada dahi mereka saja, tidak pada tangan mereka, karena dari tangan itu melambangkan tentang perbuatan, apalagi tangan kanan yang lebih dominan biasanya. Dan di situ yang diingatkan selanjutnya pada dahi, tentang berjalan mengikuti keinginan diri sendiri, perbuatan, dan tidak bisa untuk dipalsukan, tidak bisa untuk ditutupi, karena ada pada dahi, ada di atas kepalamu, segala pikiran keinginan daginglah yang memenuhi pikiranmu. Itu yang diingatkan untuk kita semua. Dan apakah yang diartikan dalam ayat 17? Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan daripada inilah apa yang akan terjadi nanti, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual dalam masa-masa sukar kasih menjadi dingin, dalam mereka yang membanding-bandingkan mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Tetapi di sini ditentukan bukan dari pangkat manusia, bukan dari mana yang lebih hebat, tidak, tetapi dari yang memiliki, yang memakai tanda itu, yang itu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tetapi ayat 18 selanjutnya pun penting untuk menjelaskan ayat 17 dan juga ayat 16 ini. Yang penting di sini sama seperti yang dikatakan dalam kesimpulan daripada perikop sebelumnya, yang penting daripada perikop binatang yang keluar dari dalam laut, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Tetapi di sini binatang yang keluar dari dalam bumi, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayat 17 tadi mengatakan nama binatang itu atau bilangan namanya, dan bilangan namanya 666 yang begitu sangat panjang. Apa yang diartikan dari menghitung bilangan binatang itu? 666. Jikalau kita melakukan perhitungan dari hikmat manusia, dari matematika yang ada dalam dunia ini, bisa mendapatkan banyak, bisa mendapatkan dalam banyak rumus.
tetapi pada akhirnya mendapatkan 666, dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua, ini bukan tanda dari Allah, ini tanda binatang itu yang menandakan mana yang bisa membeli, mana yang bisa menjual, yang tidak ada tidak bisa. Dan di situ mengingatkan untuk kita tentang dosa, tentang apa yang menjadi pelanggaran di hadapan Bapa di surga, yang juga bermacam-macam, yang juga dalam berbagai macam cara bisa dilakukan. Karena apa? Mereka yang melakukannya berjalan di dalam jalan yang lebar, berjalan di dalam jalan yang luas, di mana dalam melakukan apapun mereka bebas, di dalam melakukan apapun mereka bisa melakukan mengikuti keinginan diri mereka sendiri, tidak dibatas-batasi. Dan disitulah yang menjadi peringatan bagi kita, di jalan manakah saat ini kita berada, apakah menurut keinginan kita atau jalan sempit yang menuju kehidupan. Karena bagi yang berada di dalam jalan yang lebar itu pun mereka akan berbalik dan melihat kepada yang di jalan sempit, tetapi sesama mereka akan mengingatkan tidak perlu, tidak apa-apa yang ada di jalan sempit itu, terutama bagi kita yang Kristen ini, terutama mereka yang di jalan sempit itu, mereka hanya lebih komitmen saja, mereka lebih serius, tidak apa-apa, tidak usah segitu, tidak usah sampai segitu, secukupnya saja, tidak apa-apa, enjoy saja dunia saat ini. Padahal itu bukan yang Bapa kehendaki untuk dinyatakan di dalam pesan firman-Nya. Karena yang bijaksana adalah kita menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang itu 666, 6, dan 6. Dan daripada 666 ini mengingatkan untuk kita semua, 666 jikalau ditulis secara bilangan ada 3 angka, dan di situ mengingatkan bagi kita tentang kejadian yang ketiga. Kejadian dalam pasal 3 apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian yang pertama adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian yang kedua manusia dan Taman Eden. Kejadian yang ketiga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu pun yang diingatkan untuk kita, karena kembali dalam kejadian yang pertama pun Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari keberapa manusia diciptakan? Harinya yang ke-6. Maka daripada angka 6 itu mengajarkan bagi kita bahwa kita hanya manusia, bukan diciptakan untuk menjadi Allah juga, untuk juga menciptakan lagi dunia baru, tapi untuk berjalan sesuai kehendak Bapa. Dan dalam kejadian yang ketiga kita sudah sangat gagal dalam melakukan hal itu, yang menjadi tanggung jawab kita. Manusia jatuh ke dalam dosa, yang diciptakan oleh Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar kaliknya jatuh ke dalam dosa. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua selanjutnya tentang 666 itu, 666 mengajarkan bagi kita berjaga-jagalah. Karena saat ini Tuhan telah berfirman berulang kali, waktunya sudah dekat. Pada zaman kejadian yang ketiga itu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tetapi mereka masih diberikan waktu untuk berada dalam dunia ini. Tapi kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir, yang tidak akan ada 2 kali. Itu pun diingatkan di dalam Adam dan Hawa, kisah mereka di Taman Eden juga 1 kali saja kesempatan yang Bapa berikan, tidak 2 kali. Tidak dikatakan oh ya tidak apa-apa, yang lain kali tidak boleh lagi, tidak. 1 kali melakukan kejahatan, 1 kali melakukan pelanggaran hukum Allah, maka keluar tidak layak lagi berada dalam kekudusannya, karena Ia menciptakan kita di dalam kemuliaannya, dalam kehendaknya yang kudus, adil dan benar, supaya kita bertumbuh di dalam semua itu. Dan itulah yang diingatkan Tuhan bagi kita pun, yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dan daripada ini pun mengingatkan untuk kita semua, 1 hari ini saja manusia jatuh ke dalam dosa, 1 hari ini membuat mereka diusir dari Taman Eden yang bisa menyediakan segala kebutuhan mereka tanpa mereka harus memintanya. Tetapi di situ di dalam ayat 8 jelas berkata Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, tidak dikatakan dalam hari keberapa, hari apa, tapi dinyatakan pada waktu hari
hari sejuk. Saat ini kita masih bisa melalui hari demi hari dengan tenang, tetapi berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Seperti pencuri pada malam hari, tiba-tiba tanpa ada yang mengira itu akan terjadi. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk Tuhan Yesus bagi kita. Daripada 666 ini mengingatkan bahwa kita hanya manusia, kita berdosa. Bahkan saat diberikan tanda ini bagi orang-orang yang layak mendapatkannya adalah mereka yang hidup dalam kegelapan. Mengapa? Karena mereka tidak mau menerima meterai hidup Allah, malahan mereka lebih mau memilih 666 ini, yang dimana 3 itu pun melambangkan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang dimana mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki, baik dalam apa yang Allah Bapa firmankan, apa yang Allah Anak nyatakan di dalam pengorbanannya yang kudus, dan Allah Roh Kudus ingatkan. Dan disitulah yang mau Tuhan ajarkan bagi kita, daripada binatang yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam laut. Dan di sini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk diperlihatkan, bahwa memang benar pada saat tiba waktunya hal ini dinyatakan, banyak orang akan kesusahan, banyak orang akan mencari cara bagaimana mereka bisa mendapat keuntungan yang dulunya mereka dapat berkelimpahan, tapi tidak akan mereka temukan. Mengapa? Karena damai sejahtera diambil, karena tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi belas kasihan di antara manusia, masing-masing cintai diri sendiri. Dan dalam masa-masa ini terus-menerus kehancuran akan datang. Dalam apa yang dinyatakan daripada ayat 17 tadi, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bukan berarti mereka yang memakai bilangan namanya ini akan terus-menerus bahagia karena mereka dapat menjual dan membeli. Tetapi yang diajarkan bagi kita, yang juga di dalam kesaksian yang Angel lihat di dalam apa yang Tuhan bukakan itu, adalah mereka disiksa, mereka juga menderita, mereka tidak hidup senang-senang, tapi mereka pun harus melalui hari demi hari dengan susah payah, karena mereka mau untuk tertipu, mereka mau untuk masuk ke dalam apa yang manis, padahal adalah racun untuk diri mereka sendiri. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan bagi kita di dalam firman-Nya, anak-anakku, tetaplah setia, tetaplah bertahan, karena yang bertahan sampai akhirnya adalah yang akan diselamatkan. Ketahuilah, meterai Allah, meterai Bapakku adalah meterai yang menghidupkan, bukan yang mematikan, bukan yang menyesatkan, tetapi yang membuat kalian ditemukan sebagai anak-anak Allah. Peganglah meterai itu, jangan berpaling daripadanya. Ingatlah firman-Ku hari ini, bahwa apa yang dinyatakan adalah tentang penyesatan dunia yang akan terjadi, bahkan yang ada saat ini. Ingatlah bahwa lambang 666 itu bukan hanya ada secara fisik nanti, saat sudah aku datang kembali ke dunia, saat sudah aku menyelamatkan orang-orang yang aku pilih dalam yang ditetapkan Bapakku, tetapi ada saat ini bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dalam perbuatan mereka, dalam tingkah laku mereka, bahkan pikiran dan perasaan mereka. Maka bertobatlah, berbaliklah, agar jangan sampai kalian masuk dalam penghukuman yang lebih dahsyat daripada apa yang dinyatakan sebelum ini. Dan itulah yang hendak aku ingatkan bagi kalian. Dan dengan firman Tuhan Yesus bagi kita, kiranya tetap mengajarkan kita bahwa Bapa Surgawi sungguh mengasihi kita. Dalam firman hari ini diajarkan untuk berjaga-jaga, karena iblis licik, dia pakai segala macam cara supaya kita bisa tertipu, masuk dalam jebakannya, masuk dalam perangkapnya, supaya kita jatuh di dalam dosa. Dan di dalam ayat-ayat ini yang diartikan bagi kita bukan hanya secara fisik muncul di depan mata manusia, tetapi dari binatang yang keluar dari dalam laut adalah tentang apa yang ditawarkan oleh dunia, dosa, pelanggaran. Tetapi binatang yang keluar dari dalam bumi adalah mereka yang disiapkan untuk dibinasakan. Bahkan seperti yang Tuhan Yesus nyatakan
bahwa memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Berarti akan ada yang mengadakan penyesatan itu, mereka lah yang termasuk binatang yang keluar dari dalam bumi ini, sama seperti anak domba, tapi berbicara seperti seekor naga, ular tua yang menawarkan apa yang berbalik dari apa yang Allah Bapa tetapkan dalam hukumnya. Tetapi di situ pun ada diingatkan tentang binatang yang sebelumnya, binatang yang pertama, luka yang parah yang bahkan sampai membahayakan hidupnya adalah oleh pedang, bukan pedang manusia, tapi oleh pedang Allah. Maka disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Jangan sampai kita terlena saat dunia mengajak kita untuk bersenang-senang di dalamnya. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus mengingatkan untuk kita semua, persahabatan dengan dunia berarti adalah permusuhan dengan Allah. Di dalam Yakobus pasal 4, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Di dalam ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah yang akan dihakimi, yang akan ditebas dengan pedang firman-Nya. Dan disitulah yang hendak diingatkan kita semua daripada Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.